الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru, yang mudah-mudahan guru-guru kita semua insyaallah senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, mudah-mudahan sampai hari ini senantiasa kita tetap istiqomah ngelaksanain salat subuh sebagaimana sabda Rasulullah, man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Orang yang sholat subuhnya berjamaah kana fi dhimmatillah, itu orang seharian ditanggung sama Allah. Nih makanya kita yang di sini mudah-mudahan mau ditanggung sama Allah semuanya. Bapak Ibu sekalian, harusnya sebulan lalu saya ke sini. Pas itu kebenaran saya dipanggil sama guru saya ke Cirebon, ke Buntet. Akhirnya saya nggak jadi ke sini. Alhamdulillah hari ini saya sampai ke sini. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat lahir batin. Hari ini kita masih ada di bulan Muharram. Mungkin kemarin-kemarin pasti ngomonginnya Muharram. Rata-rata silaturahmi, puasa sunnah, terus sholat sunnah ya. Yang paling demen bikin ibu-ibu girang itu ya tausiatul iyal, ngeluasin belanja keluarga. Udah pasti girang tuh kalau bulan Muharram. Siapa orang yang ngeluasin belanja keluarganya di bulan Muharram, maka bukan hanya itu, 1 tahun penuh pasti insya Allah diluaskan suaminya tuh, rezekinya diluaskan, segala urusannya digampangin tuh. Tapi lebih dari itu, Muharram itu disebut salah satu Ashhurul Hurum itu karena di bulan Muharram itu banyak kejadian-kejadian pengampunan dari Allah. Contoh, Nabi Adam itu Pak diterima taubatnya sama Allah tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram setelah Nabi Adam diturunkan dari surga, 40 tahun Nabi Adam istighfar mulu. Yang udah sering kita baca tuh, Rabbana zolamna. Tuh, kalau ibu-ibu biasanya begitu, sebab kalau manggil pengajian bacanya itu. Rabbana ya Rabbana, ya begitu ya. Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun itu Nabi Adam baca itu doang. Fataba alaih, kemudian Allah terima taubatnya, dipisahin. Makanya Nabi Adam pernah, kalau bahasa orang sekarang mah iri sama umat Nabi Muhammad. Irinya bagaimana? Di dalam sebuah keterangan kitab tuh ada, ketika Nabi Adam ngomong langsung sama Allah. Jadi umat Nabi Muhammad mah enak. Enaknya ketika umat Nabi Muhammad berdosa di bumi, kalau dia taubat dimasukin ke surga.
Tapi saya sekali-kalinya salah, di surga dikeluarin. Sekali-kalinya, Dam, ini kalau bahasa kita nih, Dam, lu mau apa be? Mau makan silahkan di surga, mau minum silahkan di surga, lu mau pakai yang mana aja silahkan di surga. Lu pengen bini, gue bikinin tuh bini. Bahasanya kira-kira begitu kan ya, gue bikinin. Cuman satu, lu jangan deketin buah huldi, deketin be jangan, apalagi makan. Dimakan tuh, dikeluarin Nabi Adam. Salahnya satu, dikeluarin dari surga. Kita yang salah semua, pengen masuk surga. Iya, makanya Nabi Adam begitu tuh, enak banget jadi umat Nabi Muhammad. Dosa mulu padahal. Ayo sama orang sini siapa yang kagak punya dosa? Ya, ambak-ambakan kali dosa kita mah. Iya gitu, kalau misalnya di itu mau bahasa kita mah ambak-ambakan dosa kita udah kagak kehitung. Iya, cuman aja Allah maha menutup aib. Iya, kalau seandainya itu dosa jadi bisul, atuh bisul semua kita. Ini kita sekali dosa bisul, beres bisul semua, sampai ke jidat-jidat bisul. Alhamdulillahnya Allah tuh maha menutupi aib. Cuman kadang-kadang banyak orang yang berbangga sama dosa. Ada nggak yang begitu? Gue dosa apa yang belum pernah gue lakuin tuh? Minum minuman apa yang belum pernah gue minum? Cewek tegarotan yang mana yang gue pernah pakai? Ada yang begitu. Oh iya, judi apa yang belum pernah gue mainin? Dari dulu porkas, SDSB, iya. Sampai sekarang slot gue mainin terus. Maksudnya apa? Ketika kita udah mulai taubat, udah umpetin yang begitu-begitu. Ini mah kan ada orang kelihatannya taubat cakep, giliran itu ngomongnya begitu. Akhirnya yang tadinya orang kagak tahu, jadi tahu. Tutupin. Makanya Nabi Adam tuh begitu, pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Dosanya banyak, bikin dosanya di bumi. Kalau dia taubat masuk ke surga. Yang kedua apa? Ketika umat Nabi Muhammad bikin dosa, dia mah kagak dipisahin sama bininya. Saya ketika berbuat dosa satu kali dipisahin sama bini saya. Iya, Siti Hawa dituruninnya di Jeddah. Nabi Adam ada satu riwayat yang katanya dituruninnya di India, kagak ketemu. Makanya ada Padang Arafah. Padang Arafah itu tempat pertama kali ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Dipisahin. Kalau kita, laki salah mulu, bini salah mulu, kagak bisa, kagak dipisahin sama Allah, kagak. Makanya Nabi Adam tuh pengennya begitu. Saya pengen jadi umat Nabi Muhammad aja lah. Emang apa? Ketika dia salah, ketika dia punya dosa, dia nggak dipisahin sama bininya. Enak kayak gitu. Enak, orang mana salah semua ini orang. Ditanya begitu enak. Ya susu. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata Nabi Adam, hina yajnubuna hum uryanun, ketika umat Nabi Muhammad itu berdosa rata-rata banyak yang telanjang. Fakasauna, tapi Allah tetap ngasih dia pakaian. Iya, banyak orang yang ketika melakukan dosa telanjang, tapi tetap Allah kasih pakaian. Beda sama saya. Saya dulu ketika pertama kali punya salah sama Allah, makan buah huldi, saya pakai pakaian. Tapi setelah saya punya salah ditelanjangin sama Allah. Turunin kedua, pakai daun tales. Ini daun tales dong yang gede. Iya, Ilok pakai daun cipir. Pakai daun tales yang rada gede kali, apa pakai daun jati. Kan enak tuh ya. Makanya luar biasa. Umat Nabi Muhammad tuh enak. Ini bulan Muharram ini bulan diterimanya taubat. Banyakin istighfar.
Tadi satu baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima taubatnya Nabi Adam. Ada lagi Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan tanggal 10 Muharram. Tuh Nabi Yunus ditelan mentah-mentah, kagak pakai dikunyah sama ikan. Kalau pakai dikunyah bagaimana ya? Langsung ditelan hidup-hidup selama dalam perut ikan. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Oh, itu Nabi Yunus baca itu perut ikan mules, blebek dimuntahin. Makanya sekarang setiap rumah sakit bersalin pasti ada doa itu. La ilaha illa anta subhan. Emang apa itu? Perut ikan bemules, apalagi perut orang mau beranak. Iya, baca itu. Penting tuh baca itu. La ilaha illa anta. Yang pertama kalimat tauhid. Habis itu subhanaka, mensucikan Allah. Baru permintaan taubat, inni kuntu minal zalimin. Masya Allah. Cuman kan sekarang udah jarang yang baca itu, Pak. Itu di rumah bersalin cuman ada tulisan doang. Udah jarang yang baca itu. Kenapa jarang yang baca itu? Karena sekarang rata-rata disesar. Iya, rata-rata disesar. Kenapa rata-rata disesar? Satu, kekurang pengetahuan ibu-ibu muda. Bener, saya mau ngomong gini, ngomong aja saya mah. Kadang-kadang ditakut-takutin sama dokter. Pak, ini kelibet tali pusar. Iya, Pak, ini detak jantungnya lemah. Pak, ini pinggangnya baru sekali. Dulu nenek-nenek ada yang beranak sampai 15 kali, normal semua. Dulu tuh nenek-nenek dulu, nyai saya 16. Iya, nyai saya 16, normal semua. Orang kalau habis sesar, Pak, ya, ini bini kita habis sesar nih, itu bisa 5-6 hari di kamar doang begini. Iya, pengen netein susah. Tapi kalau normal, habis beranak udah bisa bikinin kopi laki. Bener. Darahnya keluar mulu lah, ditempelin bae batako dapur. Dulu mah begitu, kata nyai saya juga katanya begitu. Iya, katanya darah nih keluar mulu tuh, diambil bae katanya pakai debu dapur apa bata dapur ditempelin, berhenti ya panas. Iya, sekarang tuh cuman la ilaha illallah, cuman tulisan doang. Makanya anak-anak kita pada bandel juga begitu sekarang. Ngapa? Emang ada pintu keluarnya lewat jendela? Emang apa yang keluar dari jendela? Ini pintu dibikinin jendela. Tuh. Yang kedua, kadang-kadang, mohon maaf ya Pak, perempuan itu ceboknya kurang tapi beres. Lah beneran saya mau ngomong aja. Kita ngaji fikih itu sebatas cebok doang. Laki-laki cebok, kalau pipis jongkok, dudukin kaki kiri. Iya. Kalau habis pipis diurut-urut 3 kali. Ini kan kalau ngaji fikih kan begitu ya. Diurut 3 kali, wayun tiru binitri salah satin, diurut-urut 3 kali. Seret, habis diurut-urut bedehem. Iya, kalau ngaji fikih ini, ya kan Pak ya, kalau pipis, habis pipis disuruh dehem. Biar ngapa? Biar keluar semua. Orang lanang mah gampang. Ya, tapi orang perempuan cebok sulit Pak. Kenapa perempuan banyak yang kena kanker serviks? Karena ceboknya nggak bener. Saya mah survei Pak. Saya survei sama Jablay 40 Jablay di Gajah Mada.
Saya tanya yang mana yang paling laku? No bang, yang ono yang paling laku. Emang lu make bang? Kagak. Lah kan kalau di Gajah Mada kan banyak pak, ada orang Uzbekistan, orang Cina. Iya. Kalau orang kita mah ketahuan dah rada-rada kelem. Tapi ngapa orang kita yang laku? Saya tanya, ternyata usut punya usut, ceboknya paling bener pak. Kalau yang lain tuh, nih saya nanya sama dia, emang apa lu bisa ngelayanin 4 orang dalam semalam? Yang pertama, cebok dia paling bener. Jadi ketika dia cebok tuh sperma-sperma basinya keluar semua pak. Perempuan yang menyebabkan bau dan banyak yang kena kanker serviks gara-gara apa? Ceboknya nggak bener. Karena dia ceboknya asal siram aja, wak 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 wak, begitu lah. Ngomongin begini mah kagak malu saya. Iya, kagak malu saya mah ngomongin begini. Iya, dia disembor, awalnya disembor pak, wak 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 begitu. Coba dah, sekarang saya tanya, kalau kita cuci mata, kalau disiram begini, mata kita terbuka apa ketutup? Ketutup pak. Tapi kalau ditetesin, mata kita terbuka, kotorannya keluar. Lah saya mondok 15 tahun diajarin majablay cebok perempuan. Dia bilang saya ceboknya begini, begini, begini. Ketika dia ceboknya begitu pak, itu air itu ngedorong sperma pak. Jadi sperma-sperma itu keluar berbentuk kristal. Tuh, jangan main sembar-sembor. Sama mata kita sampai digituin. Mata kita kalau digini-giniin, ya ketutup. Tapi kalau disiramin pelan-pelan, tuh, bu, terpraktekin di rumah. Kagak apa-apa emang apa? Praktekin aja. Pakai botol kayak botol cuka tuh. Nih jari tengah kita kalau belum bisa di ruas terakhir diikat pakai karet, taruh di atasnya, kucurin deh tuh. Nah itu air yang itu nanti akan mendorong yang keluar tuh. Asik ya? Iya, kan biasanya ngaji fikih cuman cebok doang mah udah, nggak sampai ke situ. Kalau saya mau bodo amat. Iya, apalagi ada calon-calon pengantin saya ajarin baik. Lu calon nganten biar bener cebok lu, biar ngapa? Biar nanti laki lu kagak kepincut sama yang lain. Ngapa jadi ngomongin ginian ya? Nggak apa-apa mengapa? Ya, ini bulan Muharram, bulan diterimanya doa, diterimanya taubat. Banyakin baca istighfar. Emang orang sini siapa yang nggak punya dosa? Mau dia ustadz banget kayak, dia mau habib banget ya, mau kiai banget juga dosa mau pada punya. Bener. Sebab rata-rata, ini saya sering ngomong ya, orang yang punya dosa rata-rata ada kotorannya. Nih otak kita kan ada suka mikir yang kagak-kagak ya. Ada dosanya berarti otak. Ada kotorannya. Ada, jadi tombe. Makin banyak tombe kita, makin banyak dosa otak kita. Lah tetangga beli motor aja kita udah curiga mulu sih. Perasaannya tuh orang baru kemarin beli motor ginian, sekarang udah ganti lagi. Baru kemarin beli ini udah ganti lagi. Padahal yang gonta ganti motor emang diambil leasing mulu padahal mah. Ya, kita begitu tuh. Turun mata kita banyak dosanya. Iya. Rata-rata yang dosa di mata orang lanang, orang laki dosanya di mata. Biar kata bininya cakep banget nih, diboncengin naik motor, disikap dari belakang, itu bininya palanya di pundak lakinya. Giliran ada wadon cakep, kira-kira laki kita ngelirik kagak? Ngelirik. Saya romana dendam amat. Ngelirik, kalau kagak ngelirik njebluk. Ada kotorannya di mata? Ada. Jadi belek. Turun ke hidung, dosa lagi baik hidung kita. Ada kotorannya? Ada. Apa? Upil mah yang kering.
Ada lagi yang rada demek. Turun ke mulut. Mulut kita dosa semua. Makanya paling banyak dosa di mulut. Kotorannya gue paling banyak di mulut mah. Jigong lain, kerak gigi lain, ya, keroposan gigi. Wah, rata-rata yang banyak dosa di mulut mah orang wadon. Tuh kan giliran gini protes dia pak. Tadi orang laki nggak ada yang protes, diem-diem aja. Saya sering nemuin bu, ini apalagi bulan puasa ya. Bulan puasa tuh baru habis sahur, habis bayang subuh belanja beli sayur, udah ngomongin lakinya. Emang lu dibagi berapa duit itu belanja seharian ini? Gue mau paling 25.000. Beh, laki lu pelit bener dong. Kayak gue dong, 1 juta setahun. Makanya lagi bulan puasa, emang kalau orang puasa yang paling bau apa emang? Mulut. Makin banyak dosa kita, mulut kita makin bau. Coba kalau punya anak bayi 6 bulan, ya 10 bulan, wah ya apa beje mendusin kita ndus wangi, belum punya dosa. Kita pulang jam 3 malam nih misalnya, anak kita mendusin, kita ndus tuh anak kita wangi, geser dikit blukekan kita, geser dikit, aduh, turun ke tangan. Dosa kita banyak di tangan. Ngomong udah kagak, sekarang tangan, ke WA, ke handphone. Iya. No, di sana ada ibu-ibu bikin grup namanya Gibah Hasanah. Aduh, ada-ada aja dah. Iya, mana ibu-ibu pengajian semua bikin grup namanya Gibah Hasanah. Ngomong kagak, cuman pakai WA. Itu dulu lagi Covid, ya sama tetangga nggak ketemu, sama saudara nggak ketemu, tetap aja gibah sama jalan. Baik-baik dicatat semuanya itu, karena ada di Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Entar kata Allah tuh, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya dikunci, wa tukallimuna aydihim, tangan nanti yang ngomong, tangan yang ngomong, kaki yang jadi saksi, semuanya ntar ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya saya diajarin sama guru saya, kalau lu mau taubat, sebutin dosa-dosa kita. Sebab istighfar itu nggak ubahnya kayak peluru. Kalau kita cuman astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu kayak orang dikasih tembakan kagak punya target, asal tembak baik, nggak ada yang kena. Tapi ketika kita mau istighfar, kita mau taubat sama Allah, ya Allah ampunin otak saya. Otak saya banyak salahnya, otak saya banyak suudzonnya, otak saya banyak mikirin yang gak bener. Ya Allah ampunin mata saya sering ngelihat yang engkau nggak ridoin. Ya Allah ampunin hidung saya banyak nyium-nyium yang engkau nggak ridoin. Ya Allah mulut saya ampunin ya Allah, dari mulut saya, dari lisan saya banyak keluar kata-kata yang nyakitin tetangga, nyakitin suami, nyakitin istri, nyakitin orang tua, nyakitin guru. Dari mulut saya mungkin pernah masuk makanan yang haram. Ya Allah ampunin tangan saya dulu kali pernah ngentit dompet laki saya. Saya dulu pernah main judi, main gaple dan lain sebagainya. Istighfar. Ya Allah ampunin kaki saya lebih banyak ngelangkah ke tempat maksiat daripada ke tempat taat. Ya Allah ampunin hati saya, ampunin lambung saya, ampunin peredaran darah saya, baru tembak. Astagfirullahaladzim. Wow, kalau udah begitu nih iris kuping saya kalau kagak sampai nangis. Tapi jangan dua-duanya. Iya, tuh kalau istighfar kita benar begitu tuh,
Kita sebutin semua, kan ada targetnya namanya itu. Kalau ampe kagak nangis nih, iris kuping saya. Tapi jangan dua-duanya. Atuh aja orang kata jangan dua-duanya. Saya bilang iris kuping saya, tapi jangan dua-duanya. Atuh aja katanya. Orang kata jangan dua-duanya, atuh aja. Iya. Istighfar tuh. Nih ntar pulang dari sini ada namanya sholat syuruk, duha, istighfar di situ. Iya. Sebab orang yang istighfarnya beres, istighfarnya benar, ada yang udah tua belum nikah. Ya. Saya itu termasuk orang yang telat nikah, umur 37 tahun saya baru nikah. Umur 37. 2 tahun saya melakukan yang namanya istighfar 10.000 sehari. Kata guru saya dibukain surat Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Orang kalau satu pengen punya anak, dua pengen punya harta yang banyak, pengen digampangin urusannya, istaghfiru rabbakum, minta ampun sama Tuhan. Itu namanya tadabur. Tadabur itu ngomongnya dari belakang. Fakultu astaghfiru rabbakum, maka aku berkata kepada kalian, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah bakal nurunin air hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, bukan itu aja, engkau pasti akan diberikan harta benda dan anak-anak. Enggak mungkin orang dikasih anak kalau kagak punya bini. Akhirnya saya istighfar, alhamdulillah sekarang udah punya anak 3. Istighfar. Mau istighfar Nabi Adam silahkan, mau istighfar Nabi Yunus silahkan, ayo. Tuh, makanya udah dijanji nama Allah orang yang rajin istighfar. Ibu-ibu ambil nonton, paling kalau lagi nonton sinetron doang istighfar, gara-gara salah gitu, astagfirullahaladzim, ini begini amat sih, begitu lagi. Ya, coba nih ntar malam, ini udah subuh, ntar malam nih bangun tengah malam ngomong kayak tadi tuh, ya Allah, otak saya banyak dosanya, ya Allah mata saya begini, terus sampai sebutin nih yang kira-kira punya asam urat. Asam urat bisa jadi gara-gara salah makan. Ya Allah, nih ada penyakit asam urat. Kalau pernah saya salah makan, ampunin salah saya, coba dah. Luar biasa itu yang begitu. Insya Allah Allah sembuhin. Yang penting yakin. Karena emang istighfar mah obat buat penyakit. Tuh ditembak-tembakin penyakit kita sama istighfar. Ya. Jadi bulan Muharram ini bulan diterimanya taubat. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah bulan Muharram tanggal 10. Tuh, Nabi Nuh, babanya Nabi yang nentang anaknya dewe, si Kan'an. Makanya kalau sekarang anak-anak kita pada ngelawan sama kita, tenang wae. Nabi Nuh yang Nabi, anaknya dewe. Iya. Kalau sekarang Pak jadi suami, bini kita nentang, wah tenang aja. Nabi Lut bininya yang nentang. Iya, ya, cuman kita mendoain baik, ya Allah bini saya ono moga gitu aja. Santai aja hidup mah. Cuman kan kita suka teraga-raga. Ibu yang dagang, jadiin dagang itu sahabat kita. Sahabat yang mendatangkan rizki dari Allah. Tuh. Kita yang ngoret kali ya. Kita yang ngoret begini-begini. Jadikan itu ngoret itu jadi sahabat kita. Arit jadi teman kita tuh Arit. Ya Allah, engkau Arit, engkau temanku. Gara-gara engkau Allah mendatangkan uang dari rumput yang aku jual tuh. Makanya orang kalau udah itu nggak pernah nyalain orang, kagak pernah. Makin dia demen ngaji, bukan malah nyalain orang, nyalain diri dewek.
Makanya saya sering bilang sama bocah yang pada ngaji tuh, ngaji mah ngoreksi diri sendiri, ngeronsen diri sendiri, bukan ngeronsen orang. Cuman sekarang banyak orang baru ngaji dikit udah nyalain orang mulu. Ada apa ya? Ada, baru ngaji dikit. Kayak orang baru belajar beksi. Orang baru belajar beksi ada apaan be digedik. Iya, ketemu botol aqua digedik, ketemu kaleng digedik. Orang kalau baru belajar beksi. Tapi kalau orang yang udah jago beksi mah diem aja. Iya, kayak orang blow on. Padahal mah dia jago. Sama. Orang baru ngaji apaan be disalahin. Saya sering pernah ditanya, ngerokok berkah kan Mbak? Ngerokok jadi berkah. Kalau kata orang salah. Tapi ngerokok bisa jadi berkah. Ngerokok yang kagak boleh di depan perempuan hamil, ya gendong bayi jangan ngerokok. Tapi kalau kita ngomongin ngerokok jadi berkah, ntar kita salah lagi. Emang apa jadi berkah? Lah gara-gara kita beli rokok, itu tukang rokok bisa nafkain anak bininya. Iya, masalah ntar kita beli kita isap apa kagak itu mau belakangan. Yang penting gue beli bayar rokok tuh. Makanya mumpung kita mah mumpung masih dikasih hidup, banyakin bekal beda, banyakin bekal buat pulang. Tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ilal fajri. Banyakin bae bekal takwa kita, karena kita nggak pernah tahu nih matahari ntar yang terbit kita masih ngelihat apa kagak. Iya, kita nggak tahu. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat-sehat aja mati kagak pakai sakit lagi. Ada yang begitu kan ya? Ya Allah, habis ngaji tadi subuh diumumin jam 10. Ada yang begitu? Ada. Kalau begitu mah cakep. Coba kalau semalam mati jam 10 sekarang ngaji subuh. Iya. Kita nggak pernah tahu. Sekarang kita sehat-sehat aja, masih muda. Iya. Mati mah kagak ngelihat tua, kagak ngelihat muda panan. Udah banyakin bae bekal. Satu, sembahyang benerin ya. Jangan ngomong husuk. Kita mah jauh mau husuk. Baru tibang takbir udah nget leasing. Baru takbir deh. Ntar udah tanggal sekian lagi wayanya bayar kontrakan. Iya. Ya, udah kita mah jangan ngomongin gitu. Bayang-bayang baik. Sebab yang ditanya nanti sholat kita bukan husuk kita, Pak. Yang ditanya sholat. Kayak ada temen main ke rumah kita, yang kita tanya udah makan belum apa udah kenyang belum? Udah makan belum? Udah makan belum? Bukan ditanya udah kenyang belum. Iya, makanya membayang mas membayang aja, sebab itu yang ditanyain. Husu mah kagak ditanya, jauh, kita mah jauh mau husu. Iya, udah orang laki yang bikin susah husu emang apa Pak? Merek sarung. Coba apa? Kan kalau ngaji fikih katanya kalau sholat disuruh ngeliat tempat sujud ya. Baru ngeliat tempat sujud udah merek sarung orang yang kelihatan. Atlas, Wadimor, Gajah Duduk. Udah orang kita kadang-kadang sembahyang Jumat, mohon maaf ya Pak, teledor. Sembahyang Jumat pakai kaos. Kemarin saya sholat Jumat sembahyang sunnah, saya di belakang tahu-tahu maju ke depan saya pakai kaos. Ada tulisannya kecil banget di pundak. Kan kita jadi apaan sih tuh? Maksudnya mau wilek, merek cat. Aduh. Iya, kadang-kadang nih kita jadi laki teledor, suka sembrono gitu. Kemarin saya acara ke Purbalingga. Jadi saya sholat di rest area 252, sholat isya. Pas sholat isya udah tuh paling belakang. Di sini bocah, di sini bocah. Iya, saya udah takbir Pak, Allah. Ini bocah ngobrol sama temennya. Kowe karo siapa kon? Yang satu jawab, karo bapak ke. Kan gini, jadi ngeliatin gini ya. Bapaknya sing ngendi gitu. Ku sing pecine abang, yang pecinya merah, kan kita jadi nyari ya. Mana pecinya merah, saya bilang. Pas saya ngelihat ke depan yang pakai peci merah bertiga. Kata yang mana? Aduh. Iya, kita mau udah yang penting sholat baik.
Jangan pakai mikirin khusyuk. Kan kadang-kadang ada orang begitu, gue mentar BA sholatnya gue belum bisa khusyuk. Ada nggak yang begitu? Ada. Gimana dia mau khusyuk sholatnya kagak? Sholat aja dulu, ntar wayahnya ada, enak ngerasain sholat ketemu. Ini makan sepiring, makan sepiring. Emang pernah kita ngitung di suapan keberapa kita kenyang? Ayo dah, kali kita ngitungin 1, 2, kagak pernah. Tahu-tahu kenyang aja. Iya. Ada orang yang baru 2, 3 suap kenyang. Ada yang udah nambah berpiring-piring kagak kenyang. Iya. Khusyuk mah bukannya kita lihat berapa kali, ya udah seringin aja. Seringin sholat wajib, ya nih yang fardu yang 5, apalagi ditambahin dengan sholat-sholat sunnah. Ntar mah ketemu kenyangnya sholat, ngerasain enaknya sholat. Enak gue tuh ngerasain sholat, pengen begitu lagi susah. Ada yang pernah begitu? Bisa jadi ketika kita sholat yang enak itu kita nggak punya kepengenan apa-apa. Tapi ketika kita pengen begitu lagi, pengen begitu lagi, nggak dapet. Iya. Sholat yang enak itu sholat yang ngeblong, enak. Wah, dulu enak banget gue itu pernah gue ngerasain sholat enak. Kok susah lagi ya begini ya? Ketika itu kita dipengenin susah, udah nggak ketemu. Iya, lagi udah mulai ngerasa enak, inget lagi yang dulu. Ya dulu bagaimana ya itu sholat enak. Makanya udah kita mah sholat aja. Satu bekal kita sholat baik. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali nanti diperiksa sholat kita. Bukan husunya, sholatnya. Yang kedua banyakin bekal sedekah. Ini bulan Muharram, bulan sedekah. Sedekahin, anak yatim kita banyak di mana-mana. Ya. Ayo, apalagi yang belum punya anak, masih punya banyak anak yatim, itu anak lu juga. Iya. Cuman anak yatim yang saya itu ini besok tanggal 11 tuh saya ada acara itu santunan yatim, saya pilih. Harus umurnya di bawah SD. Kalau SMP udah bisa main slot. Iya saya pilih. Kalau yang SMP kasih emaknya, jangan kasih dia. Kalau bocah kecil mah kan belum hidup, iya kasih emaknya, Indominya kasih emaknya semua. Kalau bocah udah dikasih duit gitu, ntar emaknya kagak dapet, akhirnya cuman dia beliin pulsa buat main slot. Iya sekarang bocah main slot mulu mak. Sian, emaknya udah yatim, kita pengen deblag anak yatim. Iya kita pengen ngomelin anak yatim. Kita ngomelin anak yatim dikatain orang, lu sama anak yatim kagak kesian lu tuh. Padahal kita merhatiin dia. Kitanya disalahin baik. Sedekah biar banyak. Kata Rasulullah, nawwiru maqabirakum bis shadaqati wa tilawatil Quran. Terangin kuburan kita, satu dengan banyak sedekah, yang kedua banyakin baca Quran. Baca Quran sehari walaupun 5 ayat. Ya, hari ini misalnya Fatihah, besok sekebet lagi. Ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai yu'minun. Sadaqallah. Besok buka lagi 5 ayat. Emang baca Quran mau begitu Pak? Kalau masih Fatihah sama Alif Lam Mim masih enak dilihatnya. Cuman kalau udah 10 kebet ngap. Iya. Asal udah ngeliat yang begitu juga ngap. Al-Baqarah masih enak. Iya. Ali Imran masih, asal udah masuk An-Nisa, ngapa ya rasanya? Tapi emang begitu, orang kalau lagi baca Quran, tahu-tahu ngantuk, ya, udah pasti lemes. Makanya saya bilang sama yang ngaji di rumah saya, lu kalau mau ngaji ke sini, ngomongnya jangan ngaji, ngomongnya ngopi. Lu kalau mau ngaji ke rumah gua, ngomongnya jangan ngaji, ngomongnya ngopi. Sebab apa? Kalau udah mau ngomong ngaji asal habis maghrib mata udah turun semua Pak, ngomongnya ngaji. Tapi kalau ngopi kagak ditiupin sama setan, dibiarin ngopi doang sih dia mah, itu kata setan. Giliran sampai rumah saya ngaji kan jengkel setan, suwe katanya ngopi jangan ngaji. Lah kapan lagi kita nipu setan?
Iya, setan kita tipu udah sekarang mah. Sama nih kayak gini, mau kemana? Mau ngerokok di depan masjid. Katanya ngerokok depan masjid. Loh, dia sembahyang jamaah. Setan tipu. Kapan lagi kita begitu ya? Satu, sedekah banyakin, baca Quran. Insya Allah kalau udah begitu persiapan kita menghadap Allah beres. Bekalnya banyak. Enak agak kalau punya bekal banyak? Iya, terakhir kemarin ada nenek-nenek 2 bulan lalu musim haji nelpon saya, "Tong Ji, ngapa Nyai? Lu bisa ke rumah gua?" "Bisa, ada apa?" "Teleponin anak gua apa? Anak gua ini 10, gua mau besok mau berangkat haji lusa, romannya belum pada kesini." "Emang apa?" "Emang Nyai kagak punya duit?" "Duit mah ada ya, kali baik kalau anak gua diteleponin mau gua dibekalin lagi ya." Saya teleponin anaknya 10, "Bang, Tong, Neng, Po, malu lusa berangkat haji. Emang lu kagak mau ngeliat malu?" "Iya mau haji, ntar malam saya datang." Datang itu 10 orang datang semuanya. Mau pulang 1 orang ngasih amplop sejuta. Kira-kira nenek-nenek girang nggak? Girang banget. Mana habis girang dia nangis. "Haji, gue tahu begini mah anak gue 20." Emang apa? Nenek-nenek dapat duit ya. Itu baru timbang pergi haji. Iya, bekal udah punya terus dibekalin lagi, alhamdulillah. Masalahnya mah nanti kalau seandainya kita menghadap Allah kita kagak punya bekal, anak kita kagak bekelin kita. Aduh, belangsak dah kita di kuburan, mana dewekan. Iya, belangsak. Tapi kalau kita punya bekal ternyata anak-anak kita nggak bekelin lagi, santai aja. Gue punya bekal sih. Iya, begitu. Mudah-mudahan nih di sisa umur kita nih sampai 1445 ini nih, bisa jadi Allah manjangin umur kita. Kalau sampai sekarang Allah nyuruh kita banyakin bekal. Yang kedua, bisa jadi Allah nyuruh kita istighfar buat dosa-dosa kita. Ya, mudah-mudahan sebelum ajal menjemput kita, bekal kita udah banyak, dosa-dosa kita udah diampuni nama Allah. Iya, insya Allah kalau udah begitu kita pengen dah mati dalam keadaan husnul khotimah insya Allah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita baca suratul Fatihah buat diri kita dulu. Mudah-mudahan kita disehatkan lahir batin kita, diluaskan rezeki kita, digampangin bayar utang kita. Giliran bayar utang mah aminnya kencang ya Pak. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Buat orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan panjang umur, sehat lahir batin, gampang urusan-urusannya. Orang tua kita yang udah nggak ada, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Buat guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan sehat lahir batin, panjang umur, luas rezekinya. Buat guru-guru kita yang udah nggak ada, wabil khusus guru kami Kiai Haji Wahirapan di Mananjaya, Tasikmalaya, Kiai Haji Puat Asim Buntet Cirebon, Kiai Haji Ukon Bulkueni, Kiai Haji Khodamul Kudus, Kiai Haji Jainuddin MZ, Kiai Haji Amin Syarbini, Kiai bianallah yaghfir lahum dzunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa adal min karamatihim karamati ulumihim barakati hayatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahana ilmuka kafin anis su'al. Fakfina bihaqqil Fatihati su'ala. Wa karamuka kafin anil maqal. Fa akrimna bihaqqil Fatihati maqala. Wa hassil kullama fi dhamirina wa dhamirihim wa dhamiri jama'atina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi ma qara'na 'alaiha min suratil Fatihah sahih ajsadana wa tawil a'marana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana waj'alna wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa khtimna ya Allah bi husnil khatimah wa khtimna ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.